Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haira Yusa dan teman saya Sutri Spriani yang sedang berhalangan hadir. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tugas sistem operasi yang berjudul perlindungan dan keamanan. Untuk outline-nya yaitu tujuan perlindungan, prinsip perlindungan, domain perlindungan, struktur domain, Unix, multix, matrix akses, implementasi matrix akses, kontrol akses, pencabutan hak akses, sistem berbasis kemampuan, dan sistem kemerdekaan. Tujuan perlindungan yang pertama, untuk mencegah pelanggaran yang disengaja terhadap pembatasan akses oleh pengguna. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa setiap komponen program aktif dalam suatu sistem. Selanjutnya, meningkatkan keandalan dengan mendeteksi kesalahan laten pada antarmuka antara sistem komponen. Selanjutnya, untuk membedakan antara penggunaan yang berwenang dan tidak sah. Selanjutnya, untuk penegakan kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, untuk menjaga sumber daya yang dibuat dan didukung oleh subsistem aplikasi terhadap penyalahgunaan. Prinsip pelindungan. Sistem operasi yang mengikuti prinsip hak istimewa terkecil menerapkan fitur, program, panggilan sistem, dan struktur datanya sehingga kegagalan atau kompromi komponen melakukan kerusakan minimum dan memungkinkan kerusakan minimum melakukan. Domain perlindungan. Yang pertama, sistem komputer adalah kumpulan proses dan objek. Dengan objek yang kami maksud adalah objek perangkat keras seperti CPU, segmen memori, printer, disk, dan tape drive, dan objek pelanggan lunak seperti file, program, dan semapores. Selanjutnya, sebuah proses harus diizinkan untuk mengakses hanya sumber daya yang memiliki otorisasi. Selanjutnya, compiler seharusnya tidak dapat mengakses file secara sewenang-wenang, tetapi harus memiliki akses hanya ke subset file yang terdefinisi dengan baik, seperti file sumber, file daftar, dan sebagainya, yang terkait dengan file yang akan dikompilasi. Domain adalah kumpulan hak akses, yang masing-masing adalah pasangan yang dipesan. Tatakan nama, set hak. Domain tidak harus terputus-putus. Mereka dapat berbagi hak akses. Misalnya pada gambar 1, kami memiliki 3 domain, D1, D2, dan D3. Selanjutnya Unix. Sistem operasi Unix, domain dikaitkan dengan pengguna. Beralih domain sesuai dengan mengubah identifikasi penggunaan sementara. Selanjutnya, metode lain digunakan untuk mengubah domain dalam sistem operasi, di mana ID pengguna digunakan untuk definisi domain. Selanjutnya, alternatif untuk metode ini digunakan dalam sistem operasi lain adalah untuk menempatkan program istimewa dalam direktori khusus. Namun, metode ini kurang fleksibel daripada yang digunakan di Unix. Dalam salah satu sistem ini, perhatian besar harus diambil dalam menulis program istimewa. Setiap pengawasan dapat mengakibatkan kurangnya perlindungan pada sistem. Multix. Dalam sistem multix, domain perlindungan diatur secara hierarki ke dalam struktur cincin. Setiap cincin sesuai dengan domain tunggal. Cincin diberi nomor dari 0 hingga 7. Biarkan DI dan DJ menjadi dua cincin domain. Jika J lebih kecil I, maka dia adalah subset dari DJ. Sistem perlindungan multix umumnya lebih kompleks dan kurang efisien daripada yang digunakan dalam sistem operasi saat ini. Jika perlindungan mengganggu kemudahan penggunaan sistem atau secara signifikan mengurangi kinerja sistem, maka penggunaannya harus ditimbang dengan hati-hati terhadap tujuan sistem. Matrix akses. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep ini, kami mempertimbangkan matriks akses yang ditunjukkan pada gambar 3. Beralih dari domain DI ke domain DJ diperbolehkan jika saklar kanan akses IJ. Dengan demikian, pada gambar 4, proses yang dijalankan di domain D2 beralih. Pada gambar 5A, proses yang dijalankan di domain D2 dapat menyalin
operasi baca ke dalam entry pada apapun terkait dengan file F2. Oleh karena itu, matriks akses gambar 5A dapat dimodifikasi ke matriks akses yang ditunjukkan pada gambar 5B.